Indonesia adalah negara kepulauan yang tidak hanya kaya akan budaya dan bahasa, tetapi juga memiliki sejarah geologis yang sangat tua. Dengan landscape yang bervariasi, mulai dari gunung berapi, gua kapur, hingga hutan hujan tropis, Indonesia telah menjadi rumah bagi berbagai makhluk purba yang kini menjadi saksi bisu sejarah kehidupan di bumi. Sayangnya, banyak dari makhluk purba ini tuh belum banyak dikenal oleh masyarakat umum di Indonesia. Nah, dalam video kali ini kita akan menjelajahi lebih dalam mengenai beberapa makhluk luar biasa tersebut dan pentingnya mereka dalam memahami evolusi serta sejarah bumi di wilayah Asia Tenggara. Selain mengulas ciri fisik dan habitat, kita juga akan menyelami kemungkinan penyebab kepunahan, hubungan ekologis dengan mereka, dan potensi keterkaitan dengan legenda lokal. Stegodon atau gajah purba dari Nusantara. Stegodon adalah salah satu hewan purba yang pernah hidup di wilayah Indonesia. Makhluk ini menyerupai gajah modern namun memiliki gading yang lebih panjang dan melengkung. Fosil Stegodon ditemukan di pulau-pulau seperti Flores, Sulawesi, dan Jawa. Kehadirannya menunjukkan bahwa Indonesia pernah menjadi jalur migrasi penting dalam sejarah evolusi mamalia besar. Stegodon diyakini hidup pada era Pleistosen dan berkembang biak di lingkungan hutan yang lembab dan penuh tumbuhan. Fosil-fosilnya sering ditemukan di sekitar endapan sungai purba, menunjukkan preferensi terhadap ekosistem riparian. Proses kerdilisasi atau insular dwarfism yang terjadi di pulau-pulau kecil adalah respon terhadap tekanan ekologi, dan ini memberikan contoh nyata bagaimana isolasi geografis mempengaruhi morfologi hewan. Menariknya, ada kemungkinan Stegodon mengalami interaksi ekologis dengan Homo floresiensis, baik sebagai sumber makanan maupun pesaing terhadap sumber daya. Lalu selanjutnya ada Homo floresiensis, yaitu manusia purba hobbit dari Flores yang ditemukan pertama kali di liang Bua Flores. Homo floresiensis merupakan spesies manusia purba yang hanya memiliki tinggi sekitar 1 meter dengan ukuran otak yang kecil, namun bukti adanya kemampuan alat batu. Makhluk ini menantang banyak teori tentang evolusi manusia. Keberadaannya yang unik hanya di Flores memperlihatkan bagaimana isolasi geografis menciptakan evolusi yang sangat luar biasa. Ukuran tubuhnya yang kecil dan penggunaan alat batu sederhana menunjukkan bahwa kecerdasan evolusioner tidak selalu bergantung pada volume otak semata. Beberapa ahli berpendapat bahwa Homo floresiensis adalah hasil dari kerdilisasi spesies Homo erectus, sementara yang lain melihatnya sebagai garis keturunan tersendiri. Bukti arkeologi seperti sisa makanan dan sisa hewan yang dimasak menunjukkan bahwa mereka memiliki pola hidup berburu dan mengumpulkan. Yang lebih mencengangkannya adalah keberadaan legenda lokal tentang makhluk kecil berbulu yang dikenal sebagai Ebu Gogo, yang oleh sebagian peneliti dianggap sebagai ingatan budaya tentang Homo floresiensis. Lalu selanjutnya ada Komodo purba, leluhur Varanus komodoensis. Varanus komodoensis atau komodo modern adalah keturunan dari nenek moyang kadal raksasa yang pernah menghuni daratan Australia dan Asia Tenggara. Fosil leluhur komodo yang lebih besar dari ukuran komodo saat ini pernah ditemukan di daratan Indonesia, khususnya di Flores dan sekitarnya. Proses evolusi yang dialami komodo hingga kini memperlihatkan bagaimana predator besar bisa bertahan hidup di lingkungan terbatas. Komodo menjadi predator utama di ekosistemnya karena tidak adanya kompetitor besar lain. Karakteristik fisiologis seperti racun di air liur, teknik berburu diam-diam, serta sistem pencernaan yang efisien adalah adaptasi yang luar biasa dari spesies yang berasal dari garis keturunan purba ini. Keberadaan mereka juga penting secara ekologis, menjaga populasi herbivora tetap terkendali. Kini, habitat mereka sangat terancam oleh perubahan iklim, perburuan liar, dan fragmentasi habitat, membuat pemahaman tentang sejarah evolusi mereka menjadi semakin penting dalam upaya konservasi. Lalu kemudian ada Megalania dan hubungannya dengan fauna Indonesia. Megalania frisca adalah kadal raksasa dari Australia yang diperkirakan dapat tumbuh hingga sepanjang 7 meter dan berat lebih dari 1 ton. Megalania adalah predator darat terbesar pada era Pleistosen. Merupakan fosil langsung. Megalania belum ditemukan di Indonesia.
Hubungan faunal antara Australia dan wilayah timur Indonesia seperti Papua dan Kepulauan Aru membuka kemungkinan adanya kerabat dekat Megalania yang pernah bermigrasi ke wilayah ini melalui daratan yang berhubungan Sahul dan Sunda pada zaman es. Penelitian mengenai genetik dan morfologi Varanus sarvadori atau kadal pohon Papua menunjukkan beberapa kesamaan dengan garis keturunan Megalania. Di sisi lain, kisah rakyat tentang naga besar di hutan-hutan Papua dan kisah makhluk seperti goen bisa jadi adalah memori kolektif yang menyimpan jejak kehadiran kadal raksasa purba di masa lampau. Penelitian lapangan dan eksplorasi paleontologi di Papua berpotensi membuka tabir misteri ini. Lalu selanjutnya ada burung purba Leptopotylos robustus. Leptopotylos robustus adalah burung bangau raksasa yang fosilnya ditemukan di Flores. Berbeda dari kerabat modernnya, burung ini memiliki postur tubuh jauh lebih besar dan kemungkinan tidak bisa terbang. Burung ini diduga berfungsi sebagai pemulung utama di ekosistem Flores purba, mengkonsumsi bangkai stegodon atau hewan lain yang diburu oleh Homo florensensis. Studi morfologi tulang menunjukkan adaptasi pada kaki dan paruh yang cocok untuk berjalan dan menyobek daging, serupa dengan marobau atau kondor. Ketidakmampuannya terbang diyakini sebagai adaptasi terhadap lingkungan pulau kecil dengan predator minim. Hubungan ekologis antara Leptopotylos robustus, Homo florensensis, dan fauna besar lainnya menunjukkan keseimbangan yang kompleks dalam ekosistem kecil yang tertutup. Kepunahannya kemungkinan disebabkan oleh kombinasi tekanan lingkungan dan kehadiran manusia modern. Lalu selanjutnya ada makhluk laut purba di Laut Banda dan Sulawesi. Selain daratan, lautan Indonesia juga menyimpan misteri kehidupan purba. Di Laut Banda dan perairan Sulawesi ditemukan fosil-fosil moluska dan ikan bertulang purba yang berasal dari zaman Miosen dan sebelumnya. Keberadaan kolekans ikan yang pernah dianggap punah dan ditemukan hidup di perairan dekat Indonesia Timur membuktikan bahwa Laut Indonesia adalah tempat perlindungan bagi spesies kuno. Penelitian sedimentasi laut dalam juga menunjukkan keberadaan hiu purba dan crustacea besar yang kini telah punah. Keragaman dan kedalaman Laut Indonesia memberikan kondisi yang cocok bagi spesies purba untuk bertahan hidup, yang membuatnya menjadi laboratorium alami bagi studi paleontologi laut. Potensi penemuan spesies baru masih sangat besar, terutama di daerah yang sulit diakses oleh ekspedisi ilmiah biasa. Jadi makhluk purba di Indonesia itu masih berlangsung dan menyimpan banyak sekali misteri. Setiap penemuan fosil baru tidak hanya memperkaya pengetahuan kita tentang masa lalu, tetapi juga memperlihatkan betapa uniknya evolusi yang terjadi di wilayah kepulauan ini. Makhluk-makhluk purba seperti Stegodon, Homo florensensis, dan Leptopotylos robustus menjadi pengingat bahwa Indonesia bukan hanya tempat keanekaragaman hayati modern, tetapi juga taman bermain kehidupan purba yang luar biasa. Dengan semakin majunya teknologi analisis genetik, penanggalan radiometrik, dan pemetaan digital, kita mungkin akan menemukan lebih banyak lagi kisah yang tersembunyi di balik bebatuan dan tanah Indonesia. Kisah tentang makhluk yang pernah berjalan, terbang, dan berenang di tanah air kita jutaan tahun silam, yang melestarikan situs fosil dan mendukung riset lokal menjadi kunci untuk menjaga warisan geologis dan biologis Indonesia tetap hidup untuk generasi mendatang. Bagi kalian yang tertarik dengan pembahasan alam seperti hewan, alam, dan lingkungan, silakan subscribe dan jangan lupa like, dan juga tolong komen untuk pembahasan apa yang akan kita bahas di video selanjutnya, dan terima kasih.